Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara mengenai bab barisan dan deret. Secara khusus kita akan berbicara mengenai barisan yang divergen secara wajar ya atau eh, properly divergent sequence gitu ya. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, mari kita masuk ke pendefinisian terlebih dahulu ya. Barisan yang divergen secara wajar, properly divergent sequences. Misalkan xn adalah barisan bilangan real, barisan xn dikatakan menuju plus tak hingga, atau biasa ditulis limit barisan xn-nya sama dengan plus tak hingga. Saya ambil yang pertama dulu ya. Jika untuk setiap alfa bilangan real, ada bilangan asli n, sehingga untuk setiap n yang lebih dari bilangan asli itu, maka xn-nya xn besar satu, xn besar, xn besar tambah satu, xn besar tambah 2 selalu lebih dari alfa. Dan hati-hati teman-teman, ini alfanya itu sembarang. Jadi kalau misalkan saya punya alfanya adalah satu, ada indeks sehingga setelah indeks itu eh, maka barisannya itu lebih dari alfa. Begitu saya ambil alfanya 100, maka selalu ada yang lebih tinggi. 150 ada yang lebih tinggi. 1000 maka ada indeks sehingga setelah indeks itu maka dia akan lebih dari alfa gitu ya. Jadi dalam hal ini barisan XN-nya dikatakan menuju plus tak hingga. Gitu ya. Atau biasa ditulis limit xn-nya dan plus tak hingga. Kalau minus tak hingga persis sama saja ya. Biasa ditulis limit xn-nya minus tak hingga. Artinya untuk setiap alfa bilangan real ada bilangan asli n sehingga untuk setiap n kurang dari atau sama dengan n berlaku kebalikannya xn-nya itu kurang dari alfa. Jadi begitu dikasih alfa dia akan ada barisan yang kurang lagi. Dikasih alfa kurang lagi, kasih alfa kurang lagi gitu ya. Jadi dia akan menuju kecil sekali. Dia akan limit xn-nya dengan minus tak hingga. Barisan X disebut dikatakan divergen secara wajar, properly divergent sequences kalau limit xn-nya sama dengan plus tak hingga atau minus tak hingga. Hati-hati dalam hal ini ketika saya bicara tentang divergen secara wajar itu tidak harus dia monoton ya, tidak harus dia monoton. Tapi nanti untuk suatu indeks selalu ada yang dia lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya katakanlah saya punya n pangkat n kuadrat gitu, n kuadrat ya atau n pangkat 3 min n pangkat 3 min n. Jadi dia tidak selalu naik tapi dia menuju tak hingga ya, hanya barisannya itu menuju tak hingga. Ya oke. Jadi tidak harus monoton ya, hati-hati. Tunjukkan barisan bilangan real berikut itu adalah divergen. Coba kamu cari buktikan bahwa dia adalah divergen. Tentu saja kalau barisan n 1, 2, 3, 4 kamu sudah tahu limit xn ini dia akan menuju tak hingga ya. Artinya langkah pertama, ambil sembarang alfa bilangan real. Lalu kamu cari bilangan asli n-nya itu berapa. Sehingga xn-nya dalam hal ini n lebih dari alfa. N lebih dari alfa gitu ya. Ah, tapi kamu sudah tahulah bagaimana mendapatkan bilangan asli n yang lebih dari alfa? Jawabannya sifat Archimedes. Biasa aja ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi nanti menggunakan sifat Archimedes lagi. Kamu coba juga untuk n kuadrat. Untuk c pangkat n juga kamu bisa coba ya, barisan n divergen secara ini. Nah, udah gitu, teorema hubungan divergen secara wajar dengan keterbatasan barisan. Kalau saya punya barisan bilangan real monoton, akan divergen secara wajar. Nah, sekarang barisan bilangan realnya yang monoton ya, teman-teman ya. Akan divergen secara wajar jika dan hanya jika barisannya tidak terbatas. Tentu saja kalau barisannya terbatas, tidak mungkin dia divergen secara wajar. Karena divergen secara wajar itu dia harus membesar terus atau mengecil terus ya. Jadi kemungkinannya kalau dia terbatas, maka dia cuma bisa yang min 1 pangkat n itu loh gitu ya. Jadi kalau dia tidak terbatas, maka pasti divergennya kalau dia monoton pasti akan divergen secara wajar gitu ya.
Oke, lebih jauh lagi jika XN barisan naik yang tak terbatas, maka limit XN-nya adalah plus tak hingga. Kalau dia turun tak terbatas, maka di limit XN-nya sama dengan minus tak hingga. Kamu bisa coba ya. Oke, saya pikir ini tidak masalah. Lalu teorema perbandingan biasa, kalau saya punya XN kurang sama dengan YN dan XN-nya menuju tak hingga, artinya bahwa untuk setiap alfa maka ada indeks sehingga XN-nya itu lebih dari alfa. XN-nya itu lebih dari alfa. Bagaimana dengan YN-nya? Lah kan YN-nya selalu lebih dari XN, maka YN-nya juga akan lebih dari alfa. Maka dengan menggunakan indeks yang sama dengan XN tadi, ketika dia menuju plus tak hingga, maka limit YN juga akan menuju tak hingga ya. Jadi yang kecilnya menuju tak hingga, yang besarnya dia akan menuju tak hingga. Lalu saya punya kalau limit YN-nya minus tak hingga, maka limit XN-nya juga minus tak hingga. Kamu bisa coba buktikan ya, tidak masalah. Nah, berdasarkan teorema perbandingan biasa ini, kita bisa punya yang namanya teorema perbandingan limit. Oke, secara khusus kita coba lihat teorema perbandingan limitnya. Oke ya. Jadi, oh ini tadi ya, untuk setiap alfa dia lebih besar. Oh, ini ada contohnya. Kalau saya punya ini, ambil sembarang, ini ada ini, kamu bisa coba sendiri lah ya. Saya pikir tidak masalah. Oh, yang saya perlukan adalah ini, teorema perbandingan limit ya. Mungkin ini ide buktinya aja supaya kamu tahu. Jadi saya punya ini, dan kalau saya punya xn-nya, limit xn per yn-nya adalah L, kamu sudah tahu, maka xn per yn dikurangi L, dia akan terletak antara min epsilon sampai epsilon, gitu ya. Teman-teman sudah tahu ya, maka ada suatu indeks tertentu lah gitu ya. Ada indeks n bilangan asli sehingga untuk setelah seluruhnya itu berlaku ini. Tentu saja artinya xn per yn ini dia terletak antara L min epsilon dengan L plus epsilon. Itu untuk begitu epsilonnya dipilih, begitu epsilonnya ada, maka langsung ada n yang bergantung dari epsilon tadi ya, sehingga dia berlaku ini. Dalam hal ini, saya bisa pilih tentu saja epsilonnya itu adalah setengah L. Begitu epsilonnya saya pilih setengah L, maka nanti ada N yang terkait dengan setengah L tadi. Ya, maka ini akan berubah menjadi setengah L kurang dari XN per YN. Jangan lupa semuanya harus positif ya. Ini kurang dari L ditambah L menjadi 3 per 2 L. Gitu ya. Jadi saya punya nanti XN-nya karena ini positif. Saya punya ini adalah setengah L dikali dengan YN. Ini adalah 3 per 2 L dikali dengan YN gitu ya. Jadi kamu lihat gimana? Kalau limit xn-nya sama dengan plus tak hingga, limit xn-nya ini menuju tak hingga, maka ini yang lebih besar juga akan menuju tak hingga. Dan ini hanya konstanta dikali yn sehingga yn-nya juga akan menjadi plus tak hingga. Kebalikannya, kalau limit yn-nya akan menuju plus tak hingga, saya akan menggunakan ketaksamaan yang di depan. Ini tak hingga, maka limit yn-nya juga tak hingga. Maaf, limit yn tak hingga, maka limit setengah L yn-nya juga akan tak hingga, maka dia akan lebih kecil dari xn, xn-nya juga pasti akan menuju tak hingga menggunakan teorema perbandingan biasa tadi. Ya, oke lah. Nah, saya pikir itu saja. Jadi ini yang disebut dengan barisan yang divergen murni, artinya limit xn-nya itu akan terus membesar atau limit xn-nya itu akan terus mengecil. Gitu ya, itu yang disebut divergen murni. Hati-hati ketika saya bicara tentang barisan yang divergen murni, tidak harus barisannya itu monoton. Tapi kalau barisannya itu monoton, maka kita punya yang tadi ya, bahwa limit xn-nya dan oke. Kalau naik tak terbatas, maka limit xn-nya dan plus tak hingga. Turun tak terbatas, maka limit xn-nya adalah minus tak hingga. Oke ya, saya pikir itu saja. Yang berikutnya kita akan masuk ke pendahuluan dari deret tak hingga. Oke ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.